Halo semuanya, kami dari Universitas Katolik Santo Thomas, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin melakukan perbincangan santai dengan Ibu Juliana Francisca Depare. Perbincangan ini untuk memenuhi mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Rizky Bastanta Buang Manaluk MPD. Selamat menyaksikan ya. Bagaimana cara kerja sekolah mengatur jadwal agar seluruh aktivitas di sekolah ini berjalan dengan baik? Caranya dengan membuat jadwal tiket untuk setiap bulan dalam per minggu. Jadi satu guru itu 2 kali dalam seminggu dia menggunakan tiket, ya. Itu jadi tiket ini dalam satu hari ada 3 sampai 4 orang guru. Jadi mereka sama-sama saling bekerja sama untuk memfasilitasi sekolah. Ketika di luar kegiatan sekolah, bagaimana sekolah itu memenuhi waktu seperti jadwal ekstrakurikuler atau program-program yang disediakan oleh sekolah ini? Bagaimana sekolah memanajemen waktu di luar kegiatan sekolah seperti adanya jadwal ekstrakurikuler atau program yang telah disediakan oleh sekolah ini? Kalau untuk kegiatan di luar sekolah itu sepertinya seperti kemarin ada nonton bareng ini, ya. Kalau nonton bareng ini kan melibatkan semua siswa juga. Jadi kami bisa mengambil jam di atas jam 10 pagi. Nah, kalau kegiatan ekskulnya kan kami guru ini sekarang pulang sore, pulang pukul 3. Jadi kegiatan ekskul itu tidak mengganggu jam belajar karena ekskulnya dilaksanakan setelah jam pulang sekolah. Apakah ekstrakurikuler di sini beragam, Bu? Ekskulnya itu ada olahraga, ada tari, ada juga seni lukis, ya. Tapi bagi siswa yang tidak bisa membaca karena ada juga memang juga kelas tinggi masih ya, lancar membaca, itu setiap hari guru melaksanakan ekskul membaca. Ya, jadi kualitasnya masing-masing membuat itu. Tadi yang tidak bertabrakan dengan ekskul yang lain. Dan bagaimana strategi yang Ibu lakukan untuk memaksimalkan jadwal yang sudah ditetapkan pada setiap program di sekolah ini? Bagaimana strategi yang telah Ibu lakukan untuk memaksimalkan jadwal yang telah ditetapkan untuk setiap program seperti satu program tadi? Seperti untuk program sekolah kan contohnya ya, ini selain ekskul kan ekskul juga program sekolah. Program sekolah yang lain itu kan kami melaksanakan di akhir bulan itu kami melaksanakan gerak jalan keliling lingkungan sekolah. Kemudian itu dia akan melaksanakan di minggu akhir. Itu biasanya pagi-pagi ini belajar. Nah, kegiatan gotong royong juga sekali sebulan itu di minggu ketiga setiap bulan ini. Jadi kami memang sudah buat programnya agar jadwal tersebut tidak bertabrakan. Untuk jadwal ekskulnya tadi, setiap murid itu kami selain membaca ya, kami cuma memperbolehkan dia memilih 2. Jadi dia misalnya kalau dia senang dengan olahraga, dia kan lagi mengambil tadi karena bisa bertabrakan jadwalnya. Jadi disesuaikan hanya di 2 walaupun banyak kegiatan yang lain. Dan gurunya yang membawakan juga berbeda. Bagaimana cara yang Ibu lakukan jika adanya kendala yang terjadi di sekolah sehingga mengakibatkan penundaan waktu pada jadwal yang sudah ditetapkan? Kalau misalnya kendala ini tentunya jarang ya, kecuali memang ada acara duka tiba-tiba ya. Kalau itu biasanya kami sebelumnya itu sudah menyampaikan kepada orang tua siswa. Menyampaikan karena anak ini kan rata-rata juga dijemput gitu, jadi malam hari atau pagi-pagi
langsung disampaikan ke grup WA kelas masing-masing dan digantikan dengan hari yang lain. Bagaimana Ibu memastikan bahwa aturan mengenai jadwal yang sudah ditentukan berjalan dengan baik? Ibu memastikan bahwa aturan mengenai jadwal atau waktu yang telah ditentukan berjalan dengan baik. Oke. Itu memang saya menyampaikan kepada guru-guru agar membuat hadir, dan setiap itu ada laporannya kepada saya, termasuk kehadiran guru-guru ini juga. Kayak seperti guru tiket tadi kan mereka ada 3 atau 4 perharinya. Jadi selain yang kami berikan isi duha itu di meja ada buku, di buku itu ada aktivasi manual. Jadi kalau guru piket ini jam 7 paling lama sudah sampai di sekolah. Kalau guru yang lain walaupun kami 7.30 absen di presensi kalau ke wali kota, tapi kalau ke sekolah paling lama hadir 7.15. Saya selalu memantau seperti itu. Kalau misalnya 7.15 dia belum mengisi, saya langsung buat garis merah. Berarti di bawah dia sudah terlambat. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau untuk tiket juga, di meja tiket kan ada sebelah sana. Misalnya juga ada buku tiketnya. Kejadian-kejadian yang setiap hari itu saya lihat sudah dituliskan atau belum. Kira-kira seperti itu juga ya. Bagaimana cara yang Ibu terapkan untuk menggunakan waktu dengan efektif pada proses pembelajaran? Karena Ibu kan adalah seorang kepala sekolah. Bagaimana cara yang Ibu terapkan untuk menggunakan waktu dengan efektif pada proses pembelajaran? Cara yang efektif untuk proses pembelajaran. Iya, karena kan Ibu kepala sekolah pasti banyak acara-acara yang ini Ibu seperti itu. Memang di SD-nya kan tidak ada wakil kepala sekolah, ya kan? Tapi saya sebenarnya yakin dengan guru saya ini, mereka pasti melaksanakannya karena dan juga memang pasti ada lah yang saya percayai untuk bisa melihat itu dan dia menyampaikan kepada saya. Tangan kanan. Tapi nggak seperti tangan kanan ya. Saya yakin kok guru-guru saya karena bagaimana ya mereka ini sebenarnya guru sekolah ini pertama saya kesini mereka keamanan. Cuma 80 siswa, saya ke sekolah ini di bulan 3 tahun 2023 ya? Iya, bulan 3 tahun 2024 saya lalu. Ya kan, jadi akan dulu di tahun ajaran baru di bulan 6 karena sudah memperoleh murid 130 kan meningkatkan. Kemudian ini tadi sudah sampai 160. Jadi berarti dunia juga berarti kan bekerja sama. Apa yang saya sampaikan itu termasuk ada disiplin-disiplin yang baru seperti kegiatan eskul. Kalau pagi-pagi itu wajib di depan gerbang menyambut siswa. Nah, berarti orang tua kan melihat itu. Ada perubahan yang dilakukan. Kalau hanya saya yang melakukan perubahan, pasti tidak akan berhasil. Pasti karena dari guru ini juga. Jadi saya yakin memang guru bisa nggak ada istilah pandang ya. Jadi saya percayakan aja kepada mereka, saya kasih kepercayaan dan mudah-mudahan memang mereka bisa mendukung program-program sekolah. Apakah ada konsekuensi yang diberikan sekolah yang mengatasi masalah keterlambatan atau ketidaktepatan waktu terhadap siswa ataupun guru? Kalau untuk siswa itu biasanya kami tulis di tiket di depan. Kalau dia sudah berulang kali, biasanya wali kelas memanggil orang tua siswa. Apa kendalanya ini? Kalau itu dulu saya buat dalam sebulan itu batas terlambat itu 3 kali. Kalau ada dia terlambat 3 kali, tapi kalau ada pemberitahuan misalnya tiba-tiba ada urusan di dada atau bannya mau bikin jengkel atau bagaimana, misalnya tiba-tiba banyak gitu kan, saya terlambat, tidak didukung ya. Tapi kalau tidak ada izin 3 kali terlambat, saya itu membuat surat terbuka. Jadi kalau sudah 3 kali nanti mungkin dia buat pernyataan tidak ada berubah, berarti SP 1.
Di dalam manajemen waktu, apakah Ibu ada menggunakan teknologi agar membantu atau memudahkan Ibu? Dalam Dalam manajemen waktu, apakah Ibu menggunakan teknologi? manajemen waktu. Ya. Tidak memakai teknologi, saya hanya membuat catatan-catatan kecil di agenda saya. Misalnya kegiatan pendidikan, misalnya untuk kata KTSP, OSP, yang tidak saya misalnya di bulan sekian dan sekian hari ini. Jadi sebelum itu sampai, saya mengingatkan guru saya untuk menyelesaikan semua kegiatan itu pada saat pemeriksaan semuanya selesai, tidak memakai ini. Iya. Apakah Ibu melakukan evaluasi secara berkala mengenai manajemen waktu atau jadwal yang setelah Ibu? Oh ya, tentu ada. Misalnya seperti kehadiran manual itu di setiap bulan itu saya selalu umumkan di grup WA guru yang paling cepat datang sianu guru yang terlambat sianu itu contoh kehadiran ya. Termasuk misalnya kalau misalnya mereka saya suruh mengerjakan kisi-kisi soal gitu kan, kisi-kisi soal saya kasih batas waktu misalnya tanggal sekian tanggal lama. Di luar itu silahkan kopi-kopi sendiri. Jadi mereka saling berusaha lah. Bagaimana namanya kok fotokopi sendiri kan uang sendiri kan. Nah, tapi kalau mereka tepat waktu itu kan dari dana bos kan gitu kan. Apakah Ibu ada rencana jangka panjang dalam meningkatkan kedisiplinan waktu di sekolah ini? Kalau ini kan ada di pandemi pasti ada jangka pendek kan sudah kemarin seperti masalah COVID, maupun juga masalah guru yang rajin membersihkan kelasnya. Kalau di acara apa nih 17 Agustus gitu kan ada misalnya saya kasih penghargaan apa namanya guru yang kasih saya terjaga gitu kan, guru yang paling aktif. Rata-rata ini memang saya kasih, tapi dalam bidang masing-masing lah tuh kayak ada guru paling sering itu kalau dulu dia yang paling susah bisa disuruh misalnya kayak ini kan soalnya jam 3 semuanya dekat untuk suruh saya sampai di sini jadi selalu ngapain di sekolah gitu kan yang harus kita kerjakan ya, tapi dalam kelas besar kalau dia rajin gitu kalau tidak kelas 2 kali sehari pas di fail gitu. Jadi dia saya kasih penghargaan misalnya dalam bidang kebersihan pas 17 Agustus kelas yang terbersih gitu. Nah, jadi mudah-mudahan ya dilihat ini misalnya kayak guru ini kan bukan kepala sekolah muslim ya bagus dia juga ini juga luar biasa lah ya. Kalau guru pada dunia kan gini kalau terima kayak itu banyak project dari murid gitu kan. Kalau dia tertarik mau dia tentang rakor dia udah ngasih semua sama murid termasuk misalnya kalau misalnya dia eskulnya banyak ini ekskul apa namanya di Sepang matematika. Jadi setahun ini sih dan saya juga setiap olimpiade sekolah kami masuk lapangan besar tapi besar lagi kecamatan dengan teman. Kalau negeri kan jarang nih masuk. Tapi kok sama swasta kan ada sih ada guru, ada visi, sejajar gitu. Jadi kalau ini ada nggak ada olimpiade tetap ada yang untuk IPA yang dilakukan nggak sih itu lah jadi selalu diangkat memasukkan ini saya kasih jangka panjang ini yang baik-baik dan itu saya harapkan pasti ada juga yang dirasa ini mungkin yang lepas dan saya dengarkan apa timbang mereka ya saya kembangkan itu. Baik, sekian waktu yang telah Ibu luangkan untuk perbincangan kali. Terima kasih atas informasi.